Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, Rabu 23 Juli 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik DKI Jakarta meluncurkan program Hashtag Perempuan Berdaya Artificial Intelligence atau AI. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan perempuan dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Program ini sejalan dengan visi besar Pemprov DKI Jakarta agar Jakarta masuk dalam 50 kota global pada 2029 mendatang. Kemudian ada informasi sebanyak 267 koperasi Kelurahan Merah Putih difasilitasi untuk pembukaan rekening, nomor induk berusaha atau NIB, serta nomor peserta wajib pajak atau NPWP. Ini bagian dari upaya memperkuat kelembagaan koperasi agar tumbuh dan berkembang secara modern, akuntabel, dan taat terhadap aturan perundangan-undangan yang berlaku. Informasi selanjutnya, sebanyak 100 warga ikut dalam program Hapus Tato yang diselenggarakan oleh Basnas Bazis dan Pemkot Jakarta Utara. Program ini meringankan beban warga mengingat biaya penghapusannya sendiri bisa mencapai Rp500.000 per sentimeternya. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Penanganan isu disabilitas di Jakarta mendapatkan apresiasi dalam forum internasional yang diselenggarakan di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Jakarta dianggap sebagai kota yang memberikan ruang inklusif bagi penyandang disabilitas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu diundang dalam forum internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Menurut Pramono, undangan itu merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap program-program Pemprov DKI Jakarta untuk penyandang disabilitas. Sebenarnya Jakarta ini diundang bukan karena jagonya Pramono Anung, tetapi semata-mata karena kita dianggap sebagai negara yang memberikan ruang yang cukup baik bagi disabilitas. Perhatian dunia terhadap upaya Jakarta menghadirkan kota yang ramah disabilitas terlihat dari sejumlah pertanyaan kepada Pramono saat menghadiri forum internasional serta pertemuan dengan Wali Kota New York dan Buenos Aires, Argentina. Pertanyaan yang muncul antara lain terkait fasilitas transportasi untuk disabilitas, penanganan disabilitas, serta hak-hak perempuan pada saat malam hari menggunakan fasilitas publik serta daycare. Saat ini, Jakarta menjadi salah satu provinsi yang memiliki program dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas termasuk Kartu Disabilitas Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pengawasan terhadap kader Dasawisma untuk menghindari rangkap fungsi. Setelah adanya kenaikan dana operasional, kader Dasawisma tidak boleh lagi rangkap dengan fungsi kader Jumantik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam rapat paripurna pandangan fraksi DPRD DKI Jakarta terkait Raperda APBD Perubahan 2025. Dalam rapat itu, Rano menjawab kekhawatiran fraksi terkait adanya rangkap fungsi kader Dasawisma menjadi kader Jumantik. Menurut Rano, nantinya pendataan kader Dasawisma akan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sehingga bisa terdeteksi jika ada yang rangkap fungsi. Eksekutif sependapat untuk dilakukan pengawasan dengan melakukan mitigasi terhadap resiko tersebut melalui sistem informasi berbasis IT berupa aplikasi pengelolaan dan pendataan petugas Dasawisma, kader Jumantik, kader Posyandu, dan kader lainnya
dengan menggunakan NIK sebagai dasar identifikasi unik perseorangan dalam penerimaan kader. Dana operasional kader Dasawisma sendiri telah resmi dinaikkan dari Rp500.000 per bulan menjadi Rp750.000 mulai Juli 2025. Saat ini terdapat lebih dari 76.114 orang kader Dasawisma di Jakarta. Dengan penambahan dana operasional ini, dana yang digelontorkan Pemprov DKI mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp456 miliar menjadi Rp685 miliar untuk tahun ini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara membuka pendaftaran untuk pelatihan teknik alat pendingin atau AC. Pelatihan akan dimulai pada 28 Juli hingga 1 Agustus 2025. Bagi peserta pelatihan akan mendapatkan fasilitas alat bantu kerja, pendampingan wirausaha, serta nomor izin berusaha atau NIB. Segera daftarkan diri Anda ke link yang tertera, karena kapasitasnya terbatas. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 24 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan cerah berawan. Wilayah yang diperkirakan cerah berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Syahidi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.